Bisa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang pria ganteng yang mempunyai suara cadas. Mungkin tadi udah melihat siapakah dia? Kita sambut. Dinin. Luar biasa, subhanallah. Aku tadi takut kalau gini gelundung. Waktu gini tadi loh. Oh iya. Aku takutnya lepas gelundung. Tapi luar biasa. Keren banget, bener. Ini baru kali ini bintang tamu di Bukan Panas selama sudah jalan 11 tahun sebelum Masehi ini. Baru kali ini. Total, all out. Itu seperti ya, ini artis tuh ya seperti itu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan lihat momen tampil di mana, suasana apa, harus tetap all out. Seolah-olah kamu tuh panggung terbesar. Itu mimpi, dream come true kan. Jadi sabar mas. Coba mungkin Mas Tukul bisa nyontoin yang tadi ya. Bisa. Kalau Malampir sih bisa. Itu luar biasa, lagu yang dari grup The Purple tadi. Betul, The Purple ya? Hah? The Purple kan. Tepuk tangan sekali gitu. Luar biasa sekali, all out, powerful. Itu yang gue mau. Ya, ini bayarannya semua pakai pound sterling loh. Makanya main di mana aja, momen seperti entah itu sunatan, entah apa. Mas, ya kalau sunatan tampilnya kayak tadi, lama keringnya dong Mas. Iya. Itu keren banget lah, luar biasa sekali. Jadi benci aku mesti gitu, gak kasih tahu, gak benci aku kalau gitu. Ngapain? Mesti digeser-geser, benci aku. Aku ngapain ngasih tahu mereka? Orang mau duduk di benci aku. Nah,
Tuh sama dengan Mas Husen, nyari duitnya tuh all out gitu. Berkah kristalisasi keringat. Dan tuh Mas, soal all out, Pepi juga all out, Mas. all out apa? Dia tuh? lagi jadi ini kadang-kadang jadi MC buat yang berkelahi, Mas ya. Tapi tolong Aduh, itu bukan Pepi itu. Jepretan tikus. Pepi. Apa? Pepi di Rukiah. Jepretan tikus. Rukiah. Dikatain jepretan tikus sama kulit kijing. Itu saya tuh di keluarga bukan Pak Mata tuh nggak pemain bandnya. Bungkusannya seperti itu. Jadi walaupun deket di mata ya juga deket di hati juga. Ada orang yang kadang-kadang deket di mata tapi jauh di hati. Ada juga yang jauh di mata tapi deket di hati. Kalau ini deket di mata, deket di hati dan deket di sebelah sini. Bang. Iya. Tadi kalau Mas Husen all out-nya keren ya. Tadi lu termasuk all out atau emang kelainan jiwa? Masa penyakitmu tak pakai? Baik, nah ini kembali, ini kayaknya Mas Yanto penggemar Pepi juga ya? Jangan teman SD? Tetanggaan, Mas. Oh tetangga, di mana tempat tinggalnya? Sering minjem beras gua ke dia. Mas. Dia pinjem beras lah, kamu pinjem tempatnya malah. Untuk Mas Buset, belum mana? Oh. Kamu jangan di situ, sana di luar sana. Jaga parkir sana. Pepi. Lumayan loh, nyariin bapak Pak Abu sana. Di sana Pak Abu studionya beda. Mas, Pepi jangan di sini deh, aku nggak enak nih deket-deket sama Husen, ntar takut Ayu Ting Ting marah. Tapi menurut saya Ayu Ting Ting nggak salah pilih milih Mas Husen karena memang dari performanya, suaranya. Mas, bola bowling, Mas. Luar biasa. Kalau tadi ini nggak Husen, kalau itu hus. Hus. Untuk Mas Husen kembali kalau untuk Mas Husen ini. Welcome to Not for Ice atau bukan mat-mat. Piye kabar ini Mas kok? Waduh luar biasa. Sibuk apa saja nih selain bikin sumur pompa untuk musim hujan ini. Ini di kartu namanya tuh nerima catering, minikur pidikur sunat massal dan memandikan jenazah juga loh. Banyak bisnisnya. Ya, kesibukan masih sebagai penyanyi solo, promo single, terus juga Nyanyi mas. Masih kan ya nyanyi ya? Kamu kok hati-hati nempel. Ini ada tenderannya. Kamu tuh nanti di anu lah. terus juga selain nyanyi, aku sekarang punya kesibukan baru sih. Saya ini lagi ngomong. Iya mas. Ini kasihan ini. Aku ada kerjaan sebagai pemain layar lebar juga. Kemarin main baru film. selesai judul yang kedua. Ada Surga di Rumahmu yang akan tayang awal April. Wow. Tunggu film saya juga nih lagi tinggal berapa scene aja lah. Apa mas? Pendekar bibir beracun. Malah lebih beracun itu. Itu dokternya analisanya bingung. Awalnya kena cikungunya. Terus di lagi analisa lagi jebret. Oh, leptospirosis. Punyaan Pepi, kencing tikus. Balik. Terhibur Mas ya. Nah, aku juga seneng. Bukan mata alhamdulillah rating dan share-nya. Ibarat koran itu pembaca tetapnya sudah ada. Orang pindah sebentar tembak lah. Untuk Mas Husen lagi. Mas Husen. Kabarnya laptopnya kadang-kadang bikin bahasa-bahasa program sekarang. Dirimu sebelum mengikuti ajang pencarian bakat, dirimu sudah lama berkecimpung di dunia musik khususnya rock nih, monggo nih.
Kalau lama banget sih sebenarnya enggak. Tapi dulu kita juga pernah ada di satu atap yang sama Jamrud gitu. Aku dulu punya band namanya Lock Guns. Terus sampai Lock Guns. Lock. Ya satu label mas. Dulu. Sama dulu tambal ban namanya. Tapi alirannya tubles loh, karena nggak vulkanistir. Nggak bakal bocor. Tambal band. Ya, Lock kan. Ya dari situ emang nggak bisa lepas dari musik sih udah. Akhirnya 2010 aku bikin band sendiri, jalan tapi indie. Sampai sekarang bandnya juga masih jalan, cuma alirannya memang metal gitu. Jadi independen. Kalau yang pakai gitar dipecah itu terus itu sama beda metal sama rock. Iya, yang kita dipecah. Itu gitarnya nggak bisa diservis lagi berarti. Makanya dibanding. Kalau jaket dikasihkan itu kan udah usang tuh ya juga beda lagi ya. Oh, nah kamu tuh jaket dari bekas band. Balik kalek. Buat semuanya nih, nah ini mantep. Gua demen semua nih, ini punya keterampilan, coba lu kalau nggak ada kesempatan nonton jadi apa kamu? Mas Husen Asisten ketawa. dah. Nggak tahu ini pernah operasi sama Anda ya? Honornya 300, operasi 600, rugi 300 ya. Tapi masih seneng di sini. Nah, bagaimana siasat kalian sebagai seniman musik untuk mengangkat dunia permusikan di tanah air ini? Monggo dari Mbak Inka dulu. Why do you laughing? I talk the talk. Ini dari dulu ngemari saya. Enggak, aku sebelumnya terima kasih ya Mas Tukul ya udah beberapa kali di Empat Mata ini, di Bukan Empat Mata. Setiap kali diundang ibadah ya, aku selalu tersenyum gitu loh Mas. Iya, seneng banget. Jadi ketawa Cemberut terus ya, gitu. senyumnya. Nggak tahu. Cemberut bentuknya M. Jadi yang begitu pulang tuh pasti ingatnya mulut Mas Tukul. Oh, boleh dibawa pulang boleh. Nanti pulang sendiri mulutnya nanti. Enggak, silakan. Sebetulnya sih bukan melemah ya. Kalau Inka lihat sekarang ini justru lebih banyak band-band baru bermunculan ya. Mungkin ini yang udah senior pasti tahu banyak sekali yang memang berkualitas juga. Banyak juga memang yang memang masih dalam proses gitu ya. Tetapi memang kualitas itu memang harus dipentingkan untuk menjaga permusikan di Indonesia ini biar lebih maju dan maju lagi gitu. Amin, amin. Kita doakan aja. Dan jangan lupa kalau bikin video klip libatkan saya. Syutingnya Kalau di soal honor itu kita pertemanan aja. Entah Jamrud nanti bikin video klip nanti di Laut Teduh atau mungkin di Cilegon, di Pandeglang itu saya tuh punya sahabat banyak di sana. Apalagi Kapoldanya kan Liting 88A, Pak Boy itu kan. Boy, CS ya, Mas? Boy, 88. Mas, motong, maaf, motong. Tadi yang Mas bilang kalau bikin video klip melibatkan Mas. Mas Iya, iya. Tukul. Tanya ke Mas Ajis atau semua dari Jamrud nih. Kira-kira tema lagunya dengan klip model dia, tema lagunya apa kira-kira? Tukul Ya, ketawa lagi. disesuaikan dengan narasinya, itu lirik-liriknya. Enggak, seandainya lo yang jadi modelnya, kira-kira cocoknya lagu temanya apa ya? Maksa banget kayaknya. Nggak maksa, nanya justru. Apa aja cocoknya? Kayaknya cocoknya sih pembunuhan. Tapi positifnya ada, nanti membunuh kemiskinan, membunuh kesombongan, akhirnya jadi kebahagiaan. Amin. Bagus. Setuju. Kalau dari Mas Husen, monggo nih. Surti Tarjo. Ya, kalau aku memang dari awal udah bikin treatmentnya tuh aku sebagai solo visinya adalah menghibur orang gitu. Jadi tentang bagaimana kepuasan bermusik aku tuh aku tumpahin semuanya ke band pribadi aku tadi. Jadi ketika aku perform, memang pada dasarnya visinya adalah men-treat dirinya sebagai entertainer gitu ya, bukan cuma sebagai rocker. Ya. Jadi akhirnya ketika memang aku iseng nyanyi dangdut misalnya, terus tiba-tiba penonton, wah teriak girang semua gitu, nggak jadi masalah aku perform dangdut waktu itu. Tapi kalau mau tahu yang benar-benar Husen yang musiknya seperti apa, originalitasnya seperti apa, dengerin Children of Gaza ya. Gitu. Luar biasa, bisa membedakan. Dalamnya itu rocker, tapi karena entertain ya kadang-kadang bisa Apa aja ya Mas ya? situasionalnya dia maunya apa kan. Bagus, sangat setuju sekali. Setuju. Dari Jamrud nih, monggo. Ih, Pepe ih.
Mas, napasnya kenceng banget. Pepi sampai bolong tuh. Pep, jangan sampai kamu menghembus napas yang terakhir. Dikeluarin semua. Jangan pelan-pelan. Enggak, dari Jamrut. Mas Ajis, Mas Rianto. Sebenarnya musik rock masih jalan, Mas. Betul, setuju saya. Masih banyak konser-konser juga. Iya. Terus grup-grup dari luar banyak ke Indonesia juga. Betul. Cuma karena mungkin pangsanya pemutaran video klip musik-musik rock di TV sekarang tuh udah nggak ada sama sekali. Kurang. Saya sangat setuju. Kalau dulu-dulu tuh ada perlombaan video klip seperti itu, jadi memang mendukung sekali. Kalau sekarang mungkin dianggapnya udah nggak ada konser-konser seperti itu, karena ya pemberitaannya hampir nggak ada buat musik rock itu. Ini masukan bagus. Nanti akan saya laporkan ke FIFA supaya Mas, FIFA bola. Beda. Nah, harusnya kemana? Mungkin Vega lebih Iya, tahu. kalau ini kan soal musik, Mas. Ya. Apalagi musik rock. Udah pasti harusnya laporinnya ke KUA. Pep, kasih tahu Pep. Mas. Gua heran ikut sama slot. Mas Tukul nggak maju-maju otak Slot. lu. Ke Wakatindal. Wakil Kepala Penitipan Sendal. Hati. Jadi salah satu stasiun, entah itu Gambir, Jatinegara, itu pasti harus memberikan slot jam 1 jam untuk para musik-musik Indonesia, entah itu rock, entah itu yang lain. Itu ada slot biar mereka tuh berlomba juga dan mereka mengingatkan. Iya. Betul. Kalau mungkin yang ada yang nambahin monggo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Omongannya tetap diterima. Omongannya bener nggak bener diterima. Ya intinya sih memang media kan musisi maksudnya nggak pernah tidur, maksudnya mereka terus berkarya gitu kan. Kalau misalkan emang dari medianya sendiri nggak nggak ngasih ruang kebebasan, maksudnya tempat tersendiri gitu, iya nggak akan kelihatan di dunia gitu mungkin. Nah, jadi emang ya khususnya musisi Indonesia ini lebih kelihatan lagi gitu Mas. Jadi tahu pergerakannya itu ada gitu. Iya. Iya. Mumet ya. Lu ngerti nggak? Kamu mati. Dari tadi saya kira, wah ini mau ngomong apa? Ngomong aja apa? Udah. Ya, itu bingung kan? Aku bagus, sedikit tapi berkualitas. Kita. Ini dari Mas Ajis. Nggak apa-apa, nambahin aja. Nggak nambahin persoalan juga. Sama aja sih yang tadi Inka bilang atau Yanto, sebenarnya di dunia showbiz itu nggak ada masalah. Tur-tur kita pun masih normal per tahunnya gitu. Cuma emang karena nggak keangkat ke layar TV aja, jadi kelihatannya kayak adem ayem atau mati atau apa kayak begitu. Sebenarnya Tawa mulu tuh Neo. Mas tadi lu ngeliatin saya. Tawa mulu. Enggak, Mas, sudah salah tuh. sebenarnya normal aja sih. Iya. Sangat setuju sekali. Bener ini omongannya hampir Iya. sama semua dan berkualitas semua. Iya dong. Apa ngapain apa? Balik ke lab. Untuk para vokalis nih, vokalis. Mas Krisyanto, Mas Husen dan Mbak Inka Kristi dan Bu Renggo. Ada vokalis sama Bu Renggo ya? Saya punya tantangan nih untuk kalian. Kira-kira kalian bisa nggak kalau disuruh buat lirik lagu dengan spontan, dan saya yang akan memberikan clue-nya. Pertama, Mas Krisyanto coba dulu nyanyikan lagu yang ada kata getuknya. Wah, dari Geduk. Wah, dari Getuk asalnya dari singkong, dikasih gula merah, langsung ditumbuk, jadinya getuk lindri. saking cepetnya memang dulu dia prosesnya awalnya dulu. Suka bantu orang tuanya dulu. Bikin getuk lindri. Tahu juga, gedok lindri aja tahu. Berasal dari mana ya gedok lindri? Jawa Tengah, Mas. Iya. Karena nenek dari Semarang. Oh, pantesan apal ya. Bener kan omongan kalian tadi? Pak apal berarti suka bantu bikin itu. Mas,
Rocker lo. Lagian kalau rocker dagang getuk siapa yang mau beli nggak kedengeran mas? Getuk putar buat dari singkong. Gimana dong? Itu rapnya itu agak Animan sedikit. Oh, Eminem. Yang itu yang encok pegelinu, rematik letih lesu. Esok tangi turung inceng babu lemu-lemu. Cike bayo balik. Ini bagus cepat punyai quick thinking, yaitu kecepatan untuk membuat. Untuk kedua Mas Husen yaitu sebuah lirik yang ada katanya onde-onde. Loh ini benar. Jangan ledek dong mas. Nih ledek nih. Stop ini. Bukan mengondisikan. Ini mah sengaja. Sengaja. Sengaja itu. Onde-onde. Onde-onde nggak bisa Jawa. Kalau onde-onde nggak bisa cilok lah mas. Jangan. Onde-onde makanannya enak. Husen please deh. Bentuknya bulat kayak Apa? curang. Suaranya mantap ya. Iya. Mau ngulangi lagi? Lupa. Mas, masa Ipin doang, Upin enggak? Wah, ayam guring. Halo Mbak Inka Kristi ya. Coba dirimu nyanyikan sebuah lirik yang lagunya katanya poemnya. Sok mangga nih. Poemnya. Yang ini aja deh. Peyem, rasanya enak memang sekali enak. Awalnya enak. Belum. Tapi yang belakangnya agak maksa dikit. Bayam, rasanya enak. Oh, gue. Awalnya sih enak. Awalnya kayak surti. Awalnya gitu ya. Awalnya. Oh, Putri. Loh, nama kecilnya dulu Putri itu Surti. Dia sekarang udah mampu namanya diganti Putri. Dulu kan tahu dia dulu gedok juga. Namanya Surti. Ya, ini ya ngerti. Aku kan bertetangga sama siapa aja. Iya. Aku kan belum beres, Mas. Apanya? Aku kan belum beres tadi ininya. Oh iya, enggak silakan. Enak. Ini jangan marah ya. Peyem, rasanya itu enak sekali. Enak. Peyem itu memang dari Bandung. Peyem perempuan. Gus, ini agak penting. Karena awalnya malu terus diperbaiki lagi. Lu menghargain usaha orang. Pemirsa, perbincangan saya dengan para rocker tanah air semakin menarik saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak.